Proteksi paripurna pahlawan devisa. Pemerintah akan mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Jika kesepakatan dengan pihak Arab Saudi diraih rencananya bulan ini, gelombang pertama pekerja migran akan berangkat pada Juni mendatang. Moratorium yang berlaku sejak 2015 tersebut dinilai menutup peluang masuknya devisa sebanyak 31 triliun rupiah. Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding, potensi devisa itu berasal dari 400.000 pekerja domestik lingkungan rumah tangga dan 200.000 sampai 250.000 pekerja formal. Seiring dengan itu, DPR dan pemerintah akan merampungkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI sebagai revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bilet baru tersebut ditujukan memperkuat proteksi terhadap pekerja Indonesia di luar negeri. Tentu idealnya, ketika keran ekspor pekerja ke Arab Saudi dibuka, undang-undang itu sudah disahkan sebagai bentuk kepastian perlindungan yang lebih baik oleh negara. Gayung bersambut, Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang PPMI telah menuntaskan pembahasan. Hasilnya akan dibawa ke rapat pandangan mini fraksi esok. Hanya, rancangan undang-undang tersebut dinilai sejumlah aktivis belum memberikan perlindungan yang diharapkan. Salah satunya, masih ada diskriminasi dengan hanya mengakui pekerja migran prosedural. Padahal, konstitusi lewat pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 menjamin hak tiap warga negara atas pelindungan, bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Adanya pekerja migran non-prosedural atau biasa disebut sebagai ilegal sesungguhnya cermin kegagalan negara memberikan perlindungan paripurna mulai dari perekrutan di dalam negeri. Bukannya membuka akses selebar-lebarnya disertai kemudahan kepada calon pekerja migran, prosedurnya malah terkesan dipersulit. Akibatnya, para agen penempatan pekerja migran non-prosedural mudah mendapatkan mangsa dan mengeksploitasi mereka. Jaringan Advokasi Kawal Rancangan Undang-Undang PPMI turut menayangkan tidak diakuinya pekerja migran dengan kontrak mandiri. Yang diakui hanya yang lewat perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan agen penempatan. Di sisi lain, kasus eksploitasi oleh P3MI dan agen terus marak. Mereka mengabaikan hak-hak pekerja migran dengan menahan seluruh dokumen pekerja. Hal lain yang mengkhawatirkan, dari 600.000 calon pekerja yang akan dikirim ke Arab Saudi, mayoritas akan bekerja di lingkungan rumah tangga. Kemampuan negara melindungi mereka sesungguhnya patut dipertanyakan. Ketika di negeri sendiri saja, pekerja rumah tangga belum terlindungi. Pimpinan DPR RI lintas 4 periode masa jabatan membiarkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT terkatung-katung selama 20 tahun. Perlindungan yang masih karut-marut dalam draft rancangan Undang-Undang PPMI tidak terlepas dari minimnya partisipasi publik, khususnya para pekerja migran pada proses pembahasan. Kita ingatkan, DPR dan pemerintah wajib mendengarkan aspirasi mereka agar perlindungan menjadi optimal. Rancangan Undang-Undang Pekerja Migran harus secara tegas mengatur substansi perlindungan itu, baik yang bersifat hukum maupun pemenuhan hak-hak warga negara yang bekerja di negeri orang. Jangan sekadar memburu devisa, tapi perlindungan terhadap mereka biasa-biasa saja. Bahkan nyaris tiada.